botol, dan ada palem, tanaman, tidak lupa, dan buku-buku. Mungkin itu juga komik yang keren sekali. Halo guys. Apakah memilih idealis untuk seperti ini atau gimana gitu? Bukannya nggak mau kerja kayak gitu ya, kayak kantoran apa gitu? Kan biasanya aturannya itu nggak boleh rambut gondrong. Rambut harus rapi gitu kan. Terus ya pakaian dan sebagainya. Perspektif aja sih, soal perspektif. Halo Sinspirasit, kenalin nama gue BD Chandra. Gue seorang manusia yang gitu-gitu aja, gak beda jauh dengan kebanyakan orang gitu. Melakukan aktivitas normal sehari-hari seperti makan, minum, tidur, istirahat, dan melakukan rutinitas normal lainnya. Sebenarnya nggak banyak juga sih, di disclaimer ya, nggak banyak juga yang kenal gitu sebenarnya gitu, enggak gitu kan. Ya cuman ya tete aja, yang tahu-tahu aja gitu kan. Ya kebetulan ketemu aja gitu, paling itu sih yang kenal. Kalau ngomongin soal perjalanan sih tahun 2014 ya, pokoknya semuanya tuh awalnya dari tahun 2014 ya. Karena ya, sebelum 2014 ke belakang itu ya masih di masih sekolah gitu kan, masih di ya. Nah dari 2014 tuh mulai tuh ke Serang gitu kan, kampus nih ceritanya gitu kan. Nah ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan banyak latar belakang, dan tentu dalam setiap pertemuan itu terjadi yang namanya saling terinfluence gitu kan, baik itu kita nih secara pribadi itu kan maupun si orang lainnya. Nah dari situ nanti balik lagi ke pertanyaan tadi ya, soal perjalanan. Lulus dari kampus sih di tahun 2021 ya, kehitung lah ya, hitung sendiri aja itu 2021 lah baru. Nah tapi selama kurun waktu itu tuh yang udah ngebentuk gua sampai saat ini gitu kan, ya terlepas baik dan buruknya gitu. Setiap orang punya pengaruh. Iya, setiap orang punya pengaruh, dan gua gitu kan saat ini tentu banyak dipengaruhi oleh orang-orang sekitar gua gitu kan, baik itu yang intens ngopi gitu kan, maupun yang secara nggak langsung ya nggak intens ngopi gitu kan. Tapi memang kalau misalkan dalam urusan seni rupa gitu kan, ada memang satu orang yang ini kalau ngomong seni rupa ya, meskipun nggak jago-jago amat gitu, maksudnya nyeninya gitu kan, masih tahap yang ya cetek lah gitu kan. Tapi emang gini, ada satu orang yang benar-benar ini berpengaruh banget gitu kan. Kalau misalkan boleh izin nih gitu kan, nyebutin nama gitu kan, itu Mas Rifki gitu kan, dia adalah guru saya gitu. Mas Rifki? Ya itu orang yang punya andil gede gitu kan di soal perspektif, bukan soal ini itu gitu kan, banyak lah pokoknya. Abang sendiri? Iya sah-sah saja gitu, saya ngomongin sedih itu mahal juga ya kan, toh prakteknya mahal bagi yang udah punya nama gitu kan. Kalau bagi yang belum punya nama mahal jadi sesuatu hal yang relatif. Ya saya sendiri sedang bisa disebut rehat, bukan rehat ya, apa ya, oke lah kalau kemarin gitu kan, aktivitas rajin nih di kayak buat ilustrasi dan sebagainya, cuman sekarang lagi rehat. Nah salah satu faktornya tuh hal yang tadi gitu kan. Ya gimana ya, kita yang namanya hidup terus berlanjut gitu kan. Pengeluaran tuh terus ada, tapi pemasukan tuh gak tiap hari ada guys gitu. Iya, paham. Gitulah.
gelar ke SH-an ataupun gelar ke akademikan. Sarjana lah istilahnya. Iya, jadi sarjana ya. Iya, gelar-gelar akademik kan. Iya. Dulu sih sebenarnya gini. Bukannya nggak mau kerja kayak gitu ya, kayak kantoran apa gitu. Kan biasanya aturannya itu nggak boleh rambut gondrong. Iya. dulu kayak gitu. Rambut harus rapi gitu kan. Terus Pakaian. ya pakaian dan sebagainya. Setahun 2 tahun setelah lulus masih kuat lah gitu kan. Tapi kok kayak makin kesini gitu enggak ternyata guys gitu. Akhirnya ya pada ujungnya ya saya juga yang ngikutin kebanyakan orang, berpakaian rapi gitu kan. bangun pagi gitu kan, pulang sore akhirnya gitu. Ya, cuman kalau kemarin nggak dulu langsung ngambil pilihan ini karena tadi itu berat gitu kan, buat motong rambut, buat apa namanya, buat nggak pakai jeans gitu kan. Ini pakai jeans dalam seminggu baru hari ini loh gitu kan. Jeans gitu. Iya. Bukan ego sih, perspektif aja sih, soal perspektif. Gimana ya, dibilang nyaman ada gak nyamannya, dibilang gak nyaman juga banyak nyamannya juga gitu. Ada lah gitu. Jadi gak bisa dipukul rata hitam putih ya, nyaman apa gak nyaman. Cuman di masing-masing ada nyamannya, ada enggaknya. Nggak bisa dipungkiri. Misalkan kita bukan kita sih yang berubah sebenarnya, ini kebiasaan manggil ya yang namanya orang Sunda kan, kami itu kan ini ya, kami itu aing gitu kan, saya gitu kan. Ya setiap pilihan pastilah ada ininya, ada apa namanya, bukan positif negatif, gak ada enak apa enggak, nyaman apa enggaknya gitu. Ya paling nggak nyamannya kayak misalkan gini, ya kita harus kita lagi kan, gua gitu, gua harus bangun pagi banget gitu kan, pagi itu kan balik sesuai jadwal ya, udah ketebak lah gitu kan hari-harinya. Itu yang nggak bikin gak enak ya. Cuman enaknya gak seret-seret amat lah gitu kan, berkopi gitu. Kalau kemarin tiap hari enjoy gitu kan, cuman ya lebih banyak puasanya aja gitu. Jadi makin melatih kita untuk sabar gitu kan, untuk ini gitu. Tapi asik gitu, kita mau ngelakuin apapun gitu, bebas gitu ya, bebas. Gitu kan. Gak ini. Kalau sekarang kita bebas tapi lebih banyak terbatasnya gitu. Ya sebenarnya basic murid aja, murid gitu ya, yang selalu tertarik banyak hal gitu kan, untuk dipelajari, untuk diikuti gitu. Kalau gue sih ngerasa sih kayak gitu ya. Soalnya kalau gue bilang basic gue di A, akan semuanya bisa diukur di pencapaian. Iya, pencapaian. Kalau sekarang misalkan gini, basic gue di seni nih guys gitu kan, di ini nih gitu kan. Oh, lukisan gue udah ada yang laku berapa sih gitu kan. Nah terus kalau bilang di jurnalis mana gitu kan tulisannya gitu kan, udah berapa ratus tulisan yang dihasilkan kan, belum juga. Di dunia aktivis juga ya elah gitu kan, udah ngadvokasi masyarakatnya udah sejauh mana sih gitu kan. Dia masih kehitung jari gitu. Nah makanya makomnya masih belajar lah. Karakter itu kan kebentuk dari kebiasaan. Nah berarti yang ngebentuk gue ya udah kegiatan gue sehari-hari gitu, ceng. Kegiatan sehari gitu ya. karena nggak ada yang spesifik banget gitu kan, nggak ada yang ingin banget. Tapi kalau misalkan soal apa namanya, soal hal tertentu gitu kan, bukan konsen ya, menaruh perhatian di dunia lingkungan gitu kan, memang dibatik dari obrolan gitu kan.
dan dari obrolan sehari-hari kan, dari hati nurani, panggilan keresahan, dari kesel aja gitu kan, lihat ini tempat kotor mulu gitu, berawal dari situ sih. Karena kan ingin lingkungannya, tapi lebih spesifiknya gitu kan, konsen di kampanye soal waste management kan, soal sampah. Istilahnya setahun ke belakang lah ya, belum aktif di lingkungan ini kan, jadi masih dalam hal fokusnya di seni gitu. Ya. Sekarang kan mulai di lingkungan ya, apa sih namanya bang, rehabilitas ya? Iya, rehabilitasi. Pertama karena iya orang-orangnya ini yang jadi puzzle buat narik gua ini, naruh perhatian di dunia lingkungan, ibaratnya yang ngajak gitu kan. Ya rehabilitasi ini gitu. Ya, gitu. Komunitas ini nih yang sedari awal nih bukan ngenalin ya bahasanya ya, tapi lebih yuk gitu, ngajak dulu untuk lebih aware gitu kan, ngasih pemahaman. Kita dari rajin sharing dari situ sih. Ya, akhirnya yang namanya komunikasi, yang namanya ini berkawan dan sebagainya, oh yowis gitu kan, sekalian aja gitu kan. Meskipun kalau gua mau nggak pernah dikader kayak pada umumnya kan. Biasa kan masuk komunitas ada pengkaderan segala macam ya. Enggak gitu. Dan dari simpatisan aja sih awalnya mah gitu. Tujuannya tuh biar gini, kita ini kan nggak bisa yang namanya hidup sendiri, satu makhluk dengan makhluk yang lainnya. Ini kan punya keterkaitan, kita saling terpaut lah gitu. Ya kita napas kan butuh yang namanya oksigen gitu kan. Oksigen itu dihasilkan oleh pohon gitu kan. Berarti kan kita juga bergantung dengan pohon. Lalu bagaimana pohon itu akan tumbuh dengan subur kalau misalkan tanahnya tercemar, udaranya tercemar, dan segalanya tercemar. Dan pohon juga menjadi menjadi tempat tinggal begitu banyak makhluk, dan ya banyaklah makhluk hidup itu satu sama lain terpaut gitu kan. Gak bisa dipisahin. Nah, maka berangkat dari situ ya tujuan rehab itu satu sih. Jadi kita mendambakan terjadinya satu pembangunan yang berkelanjutan, yang harmonis antar makhluk hidup. Jadi kita pengen tuh satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya tidak saling mendominasi gitu kan, tidak saling menghancurkan. Kalau udah tercapai tujuan itu, ya buat apa lagi coba ada organisasi kalau tujuannya udah tercapai. Iya dong, sama kayak negara gitu kan. Kalau udah negara udah sukses nih, biasanya nanti ngapain ada negara lagi. Ke seniman-seniman di Banten itu kurang mendapat apresiasi sih ya. Kurang Mendapat apresiasi dari pemerintah ataupun dari masyarakat sekitar, mungkin ya kurang. Nah kalau masyarakat sekitar nggak bisa dikatakan sepenuhnya juga sih ya. Mungkin berarti dari karena memang tadi itu ya pelaku ataupun pegiat seni juga punya tanggung jawab buat edukasi masyarakat terhadap kesenian gitu. Tadi itu sebenarnya dari perspektif gua aja gitu kan, nggak secara general gitu kan ya, karena sasi si Chandra gitu gua ini ngomong seni gitu. Makanya banyak orang yang dia malah lebih gede di luar gitu kan, di luar Pandeglang, di luar Banten gitu, gak sedikit. Berarti kan itu ada something wrong gitu. Atau ya contoh kecilnya si Japra aja sih, dia yang dapat juara Eagle Award itu dapat ucapan kagak gitu kan ya, meskipun bukan ini ya. Ya paling minimal ketika misalkan ada putra daerah gitu kan dapat juara di tingkat nasional atau dapat dikasih apresiasi, nah itu bakal memantik yang lainnya untuk terus berkarya gitu. Apalagi di Pandeglang gitu kan, men ini masih baru banget gitu kan, musik itu kemarin nggak boleh loh gitu. Nah itu
Nah, balik lagi ke pertanyaan, ya gimana mau ininya kan, berarti kan support system di kita belum ini, artinya masih butuh waktu panjang untuk melakukan edukasi gitu. Kedepannya nggak muluk-muluk ingin jadi orang yang punya manfaat gitu kan, bagi nggak cuma bagi manusia gitu, tapi juga bagi makhluk hidup. Dalam tanda kutip nggak terlalu menjadi beban bumi gitu. Iya. Apalagi beban keluarga mah. Parah ya. Pengen ada sesuatu yang dicapai, oh ini kan udah tercapai. Iya, salah satunya apa capaian? Untuk yang terdekat ini sih gua pengen, pertama gue pengen jadi orang yang ini itu dan demikian. Yes, pokoknya gitu ya guys. Gitu ya. Menikah, gue pernah punya angan-angan maksimal 30. 30. Di atas 25 gitu kan, maksimal 30. Ya tapi ya gak tahu gitu kan. Iya. Gimana intinya aja. Kalau misalkan dari pribadi sih jadinya ya catatan-catatan kecil itu sih segitu. Oh iya, satu sih, gue waktu kuliah belajarnya nggak bener-bener itu sih. Gimana? Serius ceng, serius gue ngerasa ya, gue kuliah lama gitu kan, tapi kok makin tinggi gitu kan. Dulu semester 2 gue makin banyak inian yang nggak masuk di kepala gitu. Paling itu aja sih, gue gak konsen gitu kan terhadap satu persoalan ataupun satu bidang tertentu ya. Padahal kalau misalkan gue manfaatin waktu gue dulu ini ditaruhlah misalkan di satu bidang aja ya, terlepas itu mau bidang akademik maupun non akademik ya mungkin gue udah jadi expert ya sekarang. Paham. Gitu.